Pernahkah terbayang bagaimana keputusan sederhana dalam belanja pangan kita hari ini dapat membentuk nasib sebuah bangsa esok hari? Di Indonesia, kita hidup di garis depan era digital yang bergerak begitu cepat. Dalam pusaran ini, ketahanan pangan bukan lagi sekedar wacana, melainkan sebuah misi yang terus beradaptasi. Dengan fokus pada swasembada pangan, kita dihadapkan pada pertanyaan krusial. Bagaimana perilaku konsumerisme berubah dan apa dampak adopsi masif teknologi seperti e-wallet, e-commerce, serta online food delivery? Untuk menemukan jawabannya, kita akan menyelami dunia generasi Z, khususnya para mahasiswa, kelompok yang tumbuh dalam ekosistem digital ini. Mereka adalah tolak ukur, cerminan dari adaptasi dan inovasi. Film dokumenter ini akan membawa Anda langsung ke Universitas Muhammadiyah Malang untuk melihat dari dekat bagaimana pola belanja pangan mereka terbentuk di tengah gempuran pilihan digital. Lalu strategi apa yang mereka gunakan untuk memastikan kebutuhan pangan terpenuhi bahkan di tengah keterbatasan uang saku? Dan seberapa besar pengaruh e-wallet dan online food delivery dalam menentukan pilihan pangan mereka? Bersiaplah untuk melihat bagaimana generasi masa depan ini mengelola kebutuhan paling mendasar di era yang serba terkoneksi. Saya Rahma Joce Haningrum. Ada Sedinanta. Saya Isnel. Kalau e-wallet itu mungkin setiap hari ya buat transaksi kayak beli makan atau beli sesuatu. Berikutnya itu mungkin seminggu 5 kalian. Sehari-hari sih kalau mau beli apa, beli makan. Nah kalau online food mungkin seminggu bisa 3 kali. E-wallet itu hampir setiap hari. Tapi kalau online itu sering juga mungkin seminggu 4-5 kali. Kalau saya sendiri sih biasanya mampir keluar, terus kayak kalau hujan itu biasanya mampir. Lebih praktis, mudah. Pakai e-wallet bisa potongannya kecil. Kurang suka pakai cash juga. Kalau e-wallet itu kayak lebih praktis sih gunain online food, ada promo makanya saya gunain. Kalau e-wallet itu biasanya kalau setiap keluar gitu kan nggak bawa tunai ya, jadi kayak berasa tinggal scan akhirnya uangnya habis. Beli makanan banyak itu bisa dapat promo banyak. Kalau nggak butuh enggak kayaknya kalau makanan. Kemudahan, kecepatan, dan daya tarik diskon adalah magnet utama. Bagi mahasiswa, e-wallet, e-commerce, dan OFD bukan lagi sekedar alternatif, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari pola belanja pangan mereka. Namun, di balik kemudahan itu, muncul pertanyaan tentang bagaimana perilaku konsumerisme terbentuk dan mempengaruhi cara mereka mengelola keuangan. Abdur, Ramdica Aldino. Saya Muhammad Nopri Alif. Saya biasanya lebih memilih warung-warung tradisional aja, seperti warteg. Mengusahakan untuk beli makanan yang murah gitu Kak. Ada sampingan kan, Jadi berfilosofi ya. kebetulan kan saya orang sini ya kayak, jadi makan di rumah Kak. Sering sekali, karena perbandingan harganya itu sangat jomplang. Online itu lebih mahal ya. Soalnya saya lebih suka beli langsung Kak. Dan lebih mahal kan juga. Kadang pernah kadang enggak Kak. Kalau makanan saya lebih suka milih langsung Kak. Boros, kadang bikin ragu Kak. Karena saya lebih suka bawa cash Kak. Ketika promo, terus juga ketika membutuhkan barang tersebut. Di tengah keterbatasan uang saku, mahasiswa mengembangkan food coping strategi yang beragam. Ada yang jeli memanfaatkan promo digital, ada yang kembali ke cara konvensional, semua demi memastikan perut terisi. Namun, pilihan pada teknologi digital tak jarang mempengaruhi alokasi dana untuk kebutuhan lain, memunculkan dilema antara kenyamanan dan efisiensi. Dari kebiasaan kecil seperti memilih untuk beli makan online atau beli secara langsung, mahasiswa tidak hanya beradaptasi, mereka sedang membentuk pola konsumsi baru. Tapi, di balik itu semua, ada pola-pola yang tak selalu tampak di permukaan. Kini, mari kita dengarkan cerita di balik layar tentang apa yang ditemukan, disadari, dan dipikirkan
setelah mengamati keseharian mereka. Hal yang saya temukan dalam penelitian ini yang mengejutkan saya itu di mana mahasiswa sangat fleksibel dalam mengatur food copying strateginya. Ada mahasiswa yang rela pergi lebih jauh untuk mencari warung makan yang menurut mereka itu lebih murah, dan ada juga mahasiswa yang meluangkan waktunya lebih banyak untuk membandingkan aplikasi OFD atau online food delivery demi mencari harga yang termurah dan promo terbanyak. Dan satu hal yang saya temukan lagi itu bahwa penggunaan teknologi digital ini membuat mahasiswa semakin inklusif, di mana kebanyakan mahasiswa membeli makanan itu bukan karena butuh, tapi karena promo. Jadi, boros dan hemat itu bisa terjadi dalam satu waktu. Dampak jangka panjangnya itu bisa menjadi dua arah. Di satu sisi, apabila seseorang itu memiliki mobilitas yang tinggi, tentunya akan mempermudah akses dalam mendapatkan sebuah makanan. Dan sebaliknya, apabila tidak disertai dengan literasi keuangan dan kontrol dari konsumsi, tentunya ini bisa menjadi sebuah hal yang berbahaya bagi generasi muda. Seperti yang kita ketahui sekarang, banyak sekali generasi Z yang memiliki perilaku konsumsi. Karena masih banyak orang yang berpikir bahwa pangan itu hanya mengenai tentang produksi dan juga pertanian. Padahal pilihan pangan mahasiswa hari ini bisa menjadi cerminan pilihan pangan secara nasional di masa depan. Mereka itu adalah generasi yang tumbuh bersama dengan teknologi, dan keputusan mereka akan membentuk pola pasar ke depan. Kalau kita tidak paham tentang bagaimana cara mereka dalam mengambil keputusan, tentunya kita akan tertinggal dari realitas itu sendiri. Saya pribadi sih nggak berharap yang muluk-muluk ya, tapi kalau bisa semoga kedepannya akan ada lebih banyak ruang diskusi terbuka mengenai ketahanan pangan dari sudut pandang mahasiswa. Tidak hanya dari sektor produksi saja, tapi juga dari sektor ekonomi dan konsumsi. Dan jika ada satu mahasiswa yang merasa lebih sadar mengenai belanja makanan setelah menonton video ini, maka bagi saya itu sudah lebih dari cukup. Refleksi tak berhenti di sini, karena untuk memahami pilihan hari ini, kita juga perlu melihat perjalanan di balik prosesnya.